Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Kali ini aku bakal bahas sesuatu nih, tapi tentang apa ya? Kira-kira kalian lagi cari materi tentang cara bikin surat lamaran kerja nggak ya? Kalau iya, video ini tepat banget nih untuk kamu. Jadi, aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang bagaimana cara bikin surat lamaran kerja yang profesional, yang pastinya lengkap dari struktur hingga ke contoh-contoh surat lamaran kerjanya. Jadi, langsung aja yuk kita mulai. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku di pembuatan surat lamaran kerja. Nah, kita akan membahas apa ya? Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, apa itu surat lamaran kerja, fungsi surat lamaran kerja, urutan pembuatan surat, dan juga membuat kurikulum vitae ataupun yang disebut dengan CV teman-teman. Nah, di pendahuluan aku tuh bingung ataupun mau nanya nih. Aku mau nanya tentang kalian itu, coba deh, setelah kalian pikir-pikir, mau lulus nanti kalian mau ngapain? Mau kuliah kah ataupun mau kerja? Ataupun mau kuliah sambil kerja? Nah teman-teman, untuk yang namanya melamar pekerjaan, kita pastinya memerlukan yang namanya surat lamaran kerja dan juga CV teman-teman. Dan di era digital sekarang, kita dipermudah dengan berbagai macam aplikasi yang membantu kita untuk mencari pekerjaan, yaitu ada Jobstreet, LinkedIn, Glints, dan juga Indeed teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kira-kira kalian udah pada tahu belum ya cara bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan? Jangan sampai kalian nulis surat buat teman. Nah itu tidak formal teman-teman. Kalau untuk nulis yang berkaitan dengan surat yang tidak formal. Dan surat lamaran pekerjaan ini jatuhnya adalah surat formal teman-teman. Ingat-ingat ya. Nah teman-teman, buat kalian yang lagi nyari pekerjaan ataupun lagi bingung bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan, kalian ada di tempat yang tepat. Di sini kita akan belajar tentang langkah-langkah dan sambil ngintip-ngintip contoh surat lamaran pekerjaan itu kayak gimana sih? Yuk kita langsung aja. Nah teman-teman, jadi kalian tahu nggak sih apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan ataupun pelamar kepada orang atau penjabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Singkatnya, surat lamaran pekerjaan adalah surat formal yang ditulis oleh pelamar dan ditunjukkan oleh perusahaan yang dilamar, teman-teman. Nah, di samping kanan kalian aku udah memberikan contoh singkat dalam surat lamaran pekerjaan. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi surat lamaran pekerjaan. Pastinya di dalam surat lamaran pekerjaan memiliki fungsi-fungsi tersendiri nih. Kenapa dia dikatakan untuk surat lamaran pekerjaan? Fungsi pertama yaitu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Kedua, sebagai alat komunikasi yang berisi informasi data dan identitas pelamar pekerjaan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan penerima pelamar. Nah, untuk fungsi surat lamaran lainnya yaitu memperkenalkan diri kita kepada perusahaan, menyampaikan tujuan melamar pekerjaan di posisi yang tersedia, lalu menunjukkan relevansi kemampuan dan pengalaman dengan posisi yang dilamar, dan yang keempat memberikan kesan profesionalisme pelamar kepada pemberi pekerjaan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan surat. Di samping kanan kalian ada contoh penempatan-penempatan pada urutan pembuatan surat. Di nomor pertama, bisa kalian lihat di nomor pertama ada yang namanya titi mangsa. Apa sih titi mangsa itu? Titi mangsa itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tulis di mana kamu nulis lamaran pekerjaan tersebut dan kapan kamu nulisnya. Tulisnya di bagian pojok kanan atas ya. Nah teman-teman, lanjut di urutan pembuatan surat yang kedua, yaitu ada halaman dan juga lampiran yang isinya di bagian hal dengan tulisan surat lamaran kerja. Kalau misalnya kamu mau ngelamar kerja nih buat posisi tutor bahasa Indonesia, isi aja bagian hal dengan lamaran kerja tutor bahasa Indonesia.
Dan di bagian lampiran yaitu ada berapa lembar berkas lamaran kerja yang kamu bikin. Misalnya kamu mau ngelampirin foto KTP kamu, fotokopi ijazah kamu, pas foto kamu, dan juga kurikulum vitae kamu. Nah, kan berarti ada 4 berkas ya. Jadi ya udah deh, isi lampiran dengan tulisan 4 lembar, tinggal disesuaikan aja deh sama jumlah berkas yang kamu lampirkan. Notes ya untuk teman-teman, tulisnya berapa lembar pakai huruf ya. Contohnya 4 lembar, jangan pakai angka. 4 lembar. Nah, itu salah ya. Dan urutan pembuatan surat yang ketiga itu ada alamat yang dituju. Nah, di alamat yang dituju ini kamu tulis nih kepada siapa surat lamaran itu kamu tunjukkan dan di mana alamatnya. Kamu bisa tunjukkan surat itu ke HRD perusahaan tersebut. Bisa milih salah satu di antara 2 pilihan, jadi kepada manajer ataupun YTH manajer, yang terhormat manajer. Tapi jangan ditulis dua-duanya ya, karena nanti bakal jadi bahasa yang gak jadi baku. Setelah itu, search alamat lengkap perusahaan di internet. Contohnya, yang terhormat manajer HRD Zenius Education. Di bawahnya, tulis alamat Zenius Education-nya. Catatan, jangan tulis alamat yang dituju lebih dari 3 baris ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada urutan pembuatan surat yang keempat, yaitu salam pembuka. Di sini kamu bisa memberikan salam pembuka dengan menulis dengan hormat, koma. Jangan lupa pakai koma ya, bukan titik. Next, di urutan pembuatan surat yang kelima, yaitu ada isi. Isi surat lamaran kerja fisik terdiri dari 3 bagian teman-teman, yaitu dasar pelamar. Jelasin nih, kamu ngelamar kerja sebagai apa dan dapat info lowongan kerja itu dari mana. Yang kedua, identitas dan daftar lampiran, yaitu isinya tulis biodata singkat kamu seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir kamu, pendidikan terakhir, alamat rumah kamu, nomor telepon kamu, dan email kamu. Bagian penting ini harus kamu cantumin ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya perusahaan ingin ngasih tahu info kamu diterima atau enggak, mereka udah tahu nih alamat kamu di mana dan kontak kamu berapa. Gitu. Yang ketiga itu ada penutup. Penutup ini isinya dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang kamu kirimi surat. Seperti itu. Next, itu ada urutan pembuatan surat yang keenam, yaitu salam penutup. Kamu bisa menggunakan dengan hormat saya, koma. Nah, sebagai salam penutup, ingat ya, diakhiri dengan koma, bukan titik. Next, itu ada urutan pembuatan surat. Yang ketujuh, ada tanda tangan dan nama lengkap. Jadi, kamu masukin aja tanda tangan kamu dan tulis nama lengkap kamu. Jangan disingkat ya nama kamu. Oke teman-teman, di sini aku memberikan 2 contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian screenshot ataupun kalian catat. Nah, aku memberikan contohnya itu berbeda. Yang pertama itu dia ada halaman dan juga lampiran, yang sebelah kiri itu tidak ada. Itu teman-teman. Jadi ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Seperti ini. Oke teman-teman, jadi kita akan membuat kurikulum vitae ataupun CV. Jadi next kita kembali lagi. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Nah, sebelum kita membuat CV, gimana kalau aku kasih tahu dulu nih, CV itu apa sih? Nah teman-teman, CV itu atau disebut dengan kurikulum vitae merupakan ringkasan dari informasi data diri seseorang. Gitu teman-teman. Nah, biasanya dokumen ini sangat penting ada saat kalian melamar pekerjaan. Jadi, jangan sampai kalian tidak tahu ya apa itu CV. Nah, teman-teman, kalau aku ambil dari blognya Zenius, aku akan ngasih tahu kalian CV itu ada apa aja sih. Jadi, CV itu ada bagian data diri kalian. Jadi, kalian masukin nama kalian, email kalian, alamat kalian, dan juga nomor telepon kalian. Nah, jangan masukin yang hal-hal terlalu pribadi. Misalnya, zodiak aku Aquarius. Nah, itu nggak usah dimasukin ke CV, teman-teman. Jadi, itu tidak perlu. Kayak hobi, makanan, minuman itu nggak penting, gitu. Jadi, masukin data diri yang penting-penting aja. Karena perusahaan melihat keseriusan kamu dalam CV kamu juga. Gitu. Terus pendidikan. Nah, pendidikan itu kalian nggak usah cantumin dari TK.
Cantumin aja dari SMP ataupun SMA. Kalau kalian lulusan S1 perkuliahan, kalian bisa cantumin pendidikan kalian di yang paling terakhir itu SMA, terus baru perkuliahan kalian. Jadi nggak perlu masukin dari playground ataupun TK ya. Nah, teman-teman, terus pengalaman kerja. Nah, kalau kalian punya pengalaman kerja itu akan menjadi nilai tambah dari CV kalian. Apalagi orang-orang apapun perusahaan-perusahaan pasti mencari orang-orang yang sudah punya pengalaman pekerjaan. Jadi, kalian kalau punya pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi, cus cantumin aja di CV kalian. Siapa tahu dari situ dilirik-lirik dari HRD. Gitu teman-teman. Nah, keterampilan ini harus dicantumin, misalkan soft skill dan juga hard skill, yang dimana kayak kalian punya keterampilan dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, ataupun programmer, editing, teman desain, gitu teman-teman. Terus kayak prestasi kalian, kalau kalian punya prestasi bisa banget dicantumin di CV kalian supaya dapat nilai tambah dari HRD kalian gitu. Nah, sekarang aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara membuat CV. Dan CV yang aku kasih tahu ini adalah CV ATS, teman-teman. Jadi, kita lanjut ke videonya.
Oke teman-teman, gitu aja penjelasan dari aku mengenai tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Gimana? Kalian sudah mengerti kan apa itu surat lamaran pekerjaan? Bagaimana cara buatnya? Apa aja isi di surat lamaran pekerjaan? Dan aku kasih bonus, aku kasih tahu tentang CV. Apa itu CV? Kalian udah tahu juga? Isi-isinya CV apa aja juga udah tahu. Dan juga cara pembuatan CV-nya seperti apa. Kita sudah menyimak dari video ini. Jadi terima kasih yang sudah nonton dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Jadi say bye-bye. See you di video selanjutnya.